Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, di halaman 31 teman-teman bisa buka, itu ada aku anak mandiri. Nah, dalam kegiatan pramuka banyak kegiatan yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah yang dapat melatih kemandirian. Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Nah, contohnya itu dalam kegiatan berkemah, kita akan belajar membangun tenda, menyiapkan makanan, dan mengatur jadwal kerja bakti secara mandiri atau beregu. Nah, kemudian teman-teman bisa buka halaman 32. Di sini ada gambar seragam pramuka dengan lambang yang lengkap. Nah, kita lihat ya. Di sini ada tanda pandu dunia. Nah, biasanya tanda ini ada di kerah baju di sebelah kanan. Kemudian ada papan nama, biasanya ada di lengan sebelah kanan. Kemudian ada pita wilayah, pita nomor, dan lencana wilayah. Itu juga ditaruh di lengan baju lengan sebelah kanan. Kemudian ada tanda jabatan. Nah, tanda jabatan ini biasanya ditaruh di bawah papan nama. Kemudian ada tanda tutup kepala. Nah, tanda ini biasanya ada di topi pramuka. Kemudian ada tanda pelantikan. Nah, pelantikan ini ada di kerah sebelah kiri. Kemudian ada tanda barung, ada tanda kecakapan umum, itu ditaruh di lengan sebelah kiri. Kemudian ada tanda kecakapan khusus atau TKK, itu ditaruh di lengan sebelah kanan. Nah, untuk yang pramuka siaga pria atau putra, itu penempatannya sama, hanya ada di beda tanda pelantikan. Kalau yang putri, tanda pelantikannya ada di kerah sebelah kiri. Kalau yang putra, tanda pelantikannya ada di baju sebelah kiri sejajar dengan tanda jabatan. Nah, kemudian bentuknya, kalau yang putra bentuknya bentuknya persegi, kalau yang putri bentuknya lingkaran, seperti di halaman 33. Nah, tanda pelantikan putri berbentuk lingkaran, kemudian tanda pelantikan putra berbentuk persegi. Nah, lingkaran dan persegi adalah contoh dari bangun datar. Nah, selain lingkaran dan persegi, terdapat bentuk bangun datar lainnya. Contohnya itu ada segitiga, ada persegi panjang, ada jajar genjang, dan segi lima. Nah, bangun datar sendiri adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Nah, ini ada contoh-contoh dari bangun datar. Ada roda sepeda dan bagian atas ember yang berbentuk lingkaran, kemudian bendera barung dan permukaan depan tenda berbentuk segitiga, kemudian permukaan bendera semapur berbentuk segi empat. Nah, kalau teman-teman buka halaman 37, ada tentang sila kedua. Nah, sila kedua itu termasuk dalam sikap tolong-menolong. Dalam pramuka, kita diajarkan untuk tolong-menolong sesama manusia, baik dalam kecelakaan, kesulitan, maupun musibah yang menimpa. Nah, anggota pramuka juga diajarkan untuk ikhlas menolong dalam keadaan apapun. Nah, sila kedua ini lambangnya adalah rantai emas. Lambang sila kedua juga terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Nah, di sini ada contoh dari pengamalan sila kedua, antara lain yang pertama itu membantu korban bencana alam, yang kedua bersikap santun kepada siapapun.
Nah, kalau di halaman 38 ada 10 tanda kecakapan khusus atau TKK Pramuka Siaga. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kiri. Di situ ada 10 gambarnya. Nah, kemudian kita tuliskan pada tabel di bawah dari artinya. Nah, yang pertama ada gambar segitiga berwarna biru, terus ada tanda plusnya. Itu artinya P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian ada segitiga biru gambar kentungan, itu artinya pengaman kampung. Kemudian ada segitiga berwarna merah, ada gambar mejanya, itu pengatur ruangan. Kemudian segitiga berwarna hijau yang ada mesin jahitnya, artinya menjahit. Kemudian segitiga hijau di bawahnya itu artinya juru kebun. Nah, di sebelahnya segitiga hijau lagi seperti ada kompor, itu artinya juru masak. Kemudian segitiga hijau ada tenda putih, artinya berkemah. Kemudian yang bawahnya segitiga kuning seperti ada gambar celengan, itu artinya penabung. Kemudian segitiga putih ada orang berwarna merah, itu artinya gerak jalan. Kemudian segitiga putih dengan gambar mata, itu artinya pengamat. Nah, nanti teman-teman bisa disalin ya di buku tulisnya, di buku tematiknya halaman 38. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, di setiap gambar segitiganya itu mempunyai warna yang berbeda. Nah, kenapa dibedakan? Karena untuk menyesuaikan sesuai bidangnya. Yang pertama ada bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak, itu berwarna kuning. Kemudian bidang patriotisme dan seni budaya itu berwarna merah. Kemudian bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih. Terus yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan itu berwarna hijau. Kemudian ada bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban itu berwarna biru. Nah, sekarang kita masuk ke mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Nah, bangun datar itu mempunyai sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang, yaitu dari garis A ke B, garis B ke C, garis C ke D, atau A ke D itu sama panjang. Jadi masing-masing garisnya itu sama panjang. Misalkan garisnya itu 5 cm, berarti dari A ke B 5 cm, B ke C 5 cm, C ke D 5 cm, dan D ke A 5 cm juga. Nah, keempat sudutnya itu sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sudutnya yang terbentuk itu sudut siku-siku. Jadi ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, di sini ada contoh gambarnya juga. Nah, bendera semapur dan permukaan meja pada gambar di atas memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Nah, bendera semapur dan permukaan meja berbentuk persegi. Nah, sekian untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.